Nah, topik hari ini adalah topik yang sangat penting, di mana Bapak Ibu sekalian, Anda bisa praktekkan untuk di keluarga Anda, di kantor Anda, maupun di kehidupan Anda, personal development. Topik kita berjudul How to Motivate People Through Six Basic Human Needs. Ya, Bapak Ibu, nama saya Freddy Liam. Saya adalah seorang strategic business coach. Saya juga banyak melakukan performance coach, baik one-to-one maupun group coaching. Saya juga adalah life coach. Salah satu spesialisasi saya adalah strategic business coaching, membantu perusahaan-perusahaan family, Bapak Ibu, merancang mereka punya bisnis, pertumbuhannya itu seperti apa, ya. Dan salah satu topik adalah yang saya sering bawakan adalah tentang bagaimana menerapkan leadership system di dalam perusahaan. Ya, topik hari ini adalah kaitan yang sangat erat dengan leadership. Nah, lalu kalau Anda tidak keberatan, silakan Bapak Ibu Anda buka Anda punya handphone buat Anda yang belum jadi friend di saya punya TikTok, saya punya YouTube maupun Instagram. Sekarang boleh nggak Anda buka, Anda punya di Instagram. TikTok saya Freddy Leong 170. Jadi 17 ditambah 0, 170. Ya, YouTube channel saya adalah di Freddy Leong. Ya, jadi kalau Anda nggak keberatan, follow saya punya social media channel. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih, welcome buat Anda yang udah datang. Apa yang saya akan diskusikan? Saya akan diskusikan Bapak Ibu sekalian tentang motivasi. Ya, banyak orang yang punya pemahaman yang salah tentang motivasi orang lain. Itu yang ke satu. Yang kedua, eh, banyak cara bagaimana memotivasi orang lain sebetulnya. Ya, eh, cara yang paling benar yang mana nggak ada, karena itu saling melengkapi. Nah, hari ini Anda belajar salah satu cara. Ya, bagaimana Anda memahami orang lain sehingga Anda penuhi dia punya kebutuhan dan akhirnya buntut-buntutnya dia akan jadi semangat. Oke. Lalu yang ketiga, saya akan akhiri dengan studi kasus, ya, case study. Jadi ada contohnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa apa namanya memotivasi orang dengan memahami kebutuhan-kebutuhan internalnya dia. Ya, jadi kita punya judul adalah Six Basic Human Needs. Six Basic Human Needs. Jadi ternyata kita punya needs yang berbeda-beda. Ketika kita paham needs-nya orang dan kita berikan needs-nya dia, maka kita berharap motivasi dia naik. Ya, nah Bapak Ibu, saya akan memulai dengan bagian yang pertama, yaitu apa? Memahami inner motivation diri kita maupun orang lain. Motivasi internal dari diri kita, yaitu apa aja Bapak Ibu. Ya, saya dorong Anda silakan mencatat karena ilmu ini kepake banget Bapak Ibu, baik buat Anda parenting maupun Anda memimpin karyawan maupun memimpin diri sendiri maupun di dalam married life-nya Anda. Iya, jadi catat, siap-siap ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum menuju ke sana, saya mau Anda menjawab kuis ini. Ya, Bapak Ibu kalau boleh Anda boleh screenshot ini kuis, lalu kalau bisa juga Anda catat jawaban Anda yang mana, karena nanti di akhir, di tengah-tengah saya akan mengulas jawabannya Anda. Oke, sudah siap? Ya, pertanyaan yang pertama nih, apa yang paling memotivasi Anda untuk bekerja dengan baik? Ada 4, Bapak Ibu. Jawab dengan sejujur-jujur lah, ya. Karena ini kan nggak ada yang nanya, saya juga nggak nanya Bapak Ibu. Jadi jawablah dengan sejujur-jujurnya. Oke, apa sih yang paling memotivasi Anda untuk bekerja dengan baik? Pertama, pengakuan dari rekan kerja. B, peluang untuk belajar dan berkembang. C, tantangan dan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. D, gaji dan manfaat. Boleh nggak jawabnya lebih dari satu? Pilih maksimal 2. Dari 4 ini pilih maksimal 2. Anda masuk kategori yang mana? Oke, Anda catat ya, supaya nanti pada waktu di tengah-tengah kita akan bahas ini, Anda udah dapat jawabannya Anda. Nah, jawaban Anda, saya sarankan jawaban yang paling jujur. Sehingga Anda bisa paham Anda punya inner motivation itu yang benar apa sih sebetulnya.
Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua ya, kuis yang kedua. Faktor apa yang paling mempengaruhi motivasi Anda dalam bekerja? Ya, ada 4 Bapak Ibu. Loh, kok pertanyaannya sama? Ya iyalah, ya kita mau tahu Anda punya jawaban itu sebenarnya variannya itu selebar apa. Yang pertama, A, lingkungan kerja yang positif, insentif financial seperti bonus dan kenaikan gaji. C, kesempatan berbagai kompetensi termasuk problem solving skill untuk meningkatkan kualitas pribadi. Ini ada kata yang terlewatkan nih Bapak Ibu. Kesempatan belajar, berbagai kompetensi ya. Ada kata yang terhilang di sini. Yang keempat, kanan dari atasan atau rekan kerja. Nah, A, B, C, D, Bapak Ibu yang mana? Jawab yang paling jujur. Yang ketiga, jika Anda harus memilih, mana yang lebih memotivasi diri Anda? A, kepuasan pribadi dan pertumbuhan pribadi. B, lingkungan kerja positif dan pengakuan dari perusahaan. Bapak Ibu, pilihan yang mana? Sekali lagi, jawablah yang paling jujur. Saya tidak bahas ini dulu, tapi saya akan bahas kepada Bapak Ibu bicara tentang motivasi. Ya, motivasi, baik itu motivasi buat diri kita atau orang lain. Ada sebuah pernyataan bunyinya begini Bapak Ibu. Saya mau Anda ketik di chat ya, Anda setuju atau tidak. Kalau Anda setuju ketik angka 1, kalau Anda tidak setuju Anda ketik angka 2. Jadi pernyataannya adalah begini. Kita manusia tidak bisa memotivasi orang lain. Satu-satunya yang bisa memotivasi orang itu adalah diri dia sendiri. Menurut Bapak Ibu, betul atau salah? Jawaban Bapak Ibu, kalau betul, angkanya 1. Kalau salah, jawabannya adalah angkanya 2. Nah, jawaban Bapak Ibu ada di nomor berapa? Wah, terima kasih nih ya, jawabannya udah responnya ya. Jawabannya adalah 1, 1, 1. Yang jawabnya 2, 1, 1. Saat yang ada yang 2, 1. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita nggak bisa memotivasi orang lain sehingga dia termotivasi. Satu-satunya yang bisa memotivasi diri seseorang adalah orang tersebut. Jawabannya benar atau salah? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Kalau 1 itu adalah benar, kalau 2 adalah salah. Yuk, siapa lagi yang mau coba jawab? Silakan berpartisipasi. 1 itu salah, 2 itu benar. Sorry, 1 benar, 2 itu salah. Oke, ini jawabnya cukup variasi. Hanya yang menjawab 1 dan 2. Oke, tapi kalau saya lihat jawaban paling baik 1 ya. Jawaban yang benar adalah 1, Bapak Ibu. Kita nggak bisa memotivasi orang. Anda silakan memotivasi orang sampai bengek-bengek, sampai asma-asma. Kalau orang itu tidak mau termotivasi, dia nggak bisa apa-apa kok. Dia nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan apa namanya? Kalau kita melihat dia nggak mau lakukan, nggak mau semangat, ya kita bisa ngapa-ngapain. Bahkan Tuhan pun nggak bisa merubah dia, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan pun nggak bisa merubah dia kalau dia tidak mau semangat nih. Ya, yang bisa kita lakukan kepada orang lain adalah kita bisa memicu, kita bisa men-trigger supaya dia termotivasi. Tapi bicara termotivasi atau tidak, it's a matter of decision, sebuah keputusan. Ya, dia mau bersemangat atau tidak mau bersemangat, tapi kita bisa memicu, ya, kita bisa memicu. Nah, yang prinsip utama tentang motivation, memotivasi orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih Anda coba ya. Contoh aja deh di perusahaan Anda deh. Saya yakin di antara sekian banyak perusahaan yang hadir malam hari ini, Anda pasti pernah mengundang motivator. Anda pasti pernah mengundang in-house training yang kaitannya judulnya motivasi atau melakukan training-training motivasi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, pasti pembicara yang Anda undang itu orang-orang bagus. Cara bawakannya bagus, kontennya bagus, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah ketika udah dikasih training motivasi 100% semua termotivasi? Ayo Bapak Ibu jawab. Ini pengalaman Anda loh ya. Ya. eh Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apakah 100-100-nya akan termotivasi?
Ya, termotivasi apa enggak? Ya kan? Udah dimotivasi nih, udah gambreng. Wah, seru deh Bapak Ibu, seru, kocak, lucu, terinspirasi. Pulang dari situ termotivasi semua nggak? Sebulan kemudian masih termotivasi semua nggak? Nah, jawabannya mayoritas tidak. Ini saya yakin pasti pengalaman Bapak Ibu. Jawaban benar, belum tentu semua. Nah, di sini ada satu pertanyaan ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan ketik ya. Saya akan langsung komentari. Bukannya justru peran leader adalah memotivasi timnya? Apa perbedaan memicu motivasi atau memotivasi langsung kepada mereka? Karena menurut saya perbedaannya tipis. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bapak saya akan jawab. Di pertanyaan nanti saya jawab. Pertanyaan saya yang pertama, peranan seorang leader bukan yang memotivasi timnya. Yes. Tapi kita tidak bisa bertanggung jawab dia semangat atau tidak semangat, termotivasi atau tidak termotivasi. Semua itu it depend on them, tergantung dia. Tapi bagian kita sebagai leader, men-trigger, kita hanya bisa memicu. Kita nggak bisa sulap, pring, dia termotivasi. Nggak bisa. Kita hanya memicu, kita hanya bisa men-trigger, kita hanya bisa mempengaruhi dia semangat atau nggak semangat, termotivasi atau tidak termotivasi. Itu adalah keputusan orang yang bersangkutan. Buktinya, udah panggil mahal-mahal pembicara untuk training motivasi, Bapak Ibu. Kok nggak semuanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian kerjanya bagus semua? Ini contoh, ini salah satu bukti. Ya, kita harus men-trigger sebagai leader, memicu. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu cara men-trigger motivasi kepada orang lain lewat saluran dia punya human needs. Ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang pemahaman motivasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda perhatikan gambar ini, ada dua macam motivasi diri. Pertama namanya intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Supaya gampang, Bapak Ibu, Anda ingatnya adalah in dan X. In dan X. In itu adalah internal, X itu adalah eksternal. Ya, kadang-kadang susah banget ya buat orang yang baru dengar istilah ini ya. Intrinsik, ekstrinsik. Nah, kita lihat sebentar. Motivasi jenisnya intrinsik adalah motivasi yang muncul dari orang tersebut. Ya, bertindak tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain. Dia mau belajar dengan baik, dia mau berusaha, dia mau solve the problem di tempat kerja, dia mau maksimalkan dirinya dia. Itu karena dorongan dari diri dia sendiri. Bukan karena diperintah-perintah, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena ada sesi motivasi baru dia mau bergerak. Kalau nggak ada sesi motivasi ya gue diam-diam aja. Ya, motivasi intrinsik berasal dari kemauan diri dia sendiri. Tidak tergantung dari pemicu dari luar, tidak tergantung dari rangsangan dari luar. Setiap kita butuh sih dirangsang untuk kita jadi semangat. Tapi orang yang punya motivasi intrinsik, kebanyakan, saya nggak bilang 100% ya, kebanyakan itu adalah atas kemauan dia sendiri. Ketika dia dengar seminar motivasi, ketika dia dengar training-training motivasi Bapak Ibu, lalu muncul kesadaran, ya, saya mau jaga saya punya semangat, saya mau berjuang, saya tidak boleh mundur, saya tidak boleh jadi cengeng. Make decision. Ini adalah tipe orang yang intrinsik, ya. Kemudian Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu bertindak karena dia punya self awareness yang tinggi, kesadaran yang tinggi bahwa hidupku adalah tanggung jawabku. Hidupku bukan tergantung orang lain. Ya, kualitas profesiku bukan tergantung atasan, rekan kerja atau perusahaan. Jadi dia punya kesadaran yang tinggi. Sayalah yang bertanggung jawab menjaga saya punya perilaku, saya punya prestasi. Saya yakin lah Bapak Ibu, Anda pasti pernah dengar ya, orang nih walaupun ditempatkan di tempat yang nggak kondusif, ya nggak mendukung dan sebagainya, tapi karena dia punya motivasi intrinsik, dia bisa berhasil. Ya rekan-rekan kerja nggak dukung dan sebagainya. Nah ini tipe orang yang intrinsik. Nah orang yang punya motivasi intrinsik biasanya purpose driven-nya kuat. Jadi kesadaran hidup itu harus punya tujuan. Saya tidak mau gampang terombang-ambing oleh kondisi, ya, dan mau selalu mengembangkan sumber daya pribadi untuk tujuan jangka panjangnya dia.
Bapak Ibu, saya juga nggak bilang orang yang motivasi intrinsik ini nggak bisa jatuh ya semangatnya. Kan kita bukan dewa, kita bukan malaikat. Kita masih bisa jatuh, walaupun kita punya intrinsik. Tapi ketika kita jatuh, bangkitnya itu cepat. Kita ketemu orang lain, kita dengar seminar kayak hari ini, kita dengar nasihat orang lain, bangkitnya cepat. Dan bangkit itu bukan karena dipaksa, bangkitnya karena saya mau. Ya, that's my decision. Ya, that's my own purpose. Bukan karena disuruh, karena bukan ditagih. Ada loh Bapak Ibu sekalian, orang harus semangat kerja itu mesti ditagih terus oleh atasan. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kategori motivasi ekstrinsik? Ini adalah orang yang bertindak karena ada pemicu dari luar. Jadi perilaku dia kebanyakan, sekali lagi nggak ada yang 100% ya, selalu ada relatif. Nah, orang-orang ini kebanyakan mau bertindak karena ada pemicu dari luar. Ya, orang ini butuh dorongan, butuh pengaruh dari eksternal, ajakan dari orang lain, suruhan dari orang lain, bahkan paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk berprestasi, untuk mencapai KPI. Jadi perlu dipencet dulu, ya, diomongin dulu, dan sebagainya lah ya. Pencetnya mulai dari yang paling halus sampai yang paling keras. Nah, orang ini juga bertindak selalu dan sering, bukan selalu loh, sering menggunakan term and condition applied. Boleh sih saya lakukan A, B, C, tapi Bapak, Ibu lakukan X, Y, Z dulu. Saya baru melakukan A, B, C bila Bapak lakukan X, Y, Z. Kalau X, Y, Z ini nggak ada, A, B, C-nya saya tidak mau lakukan. Nah, ini orang yang bertindak dengan term and condition apply. Boleh sih Bapak suruh saya training, ikutan, tapi saya nggak mau Pak praktekin. Ngapain saya praktekin? Rugi. Kecuali Pak, Bapak naikin saya gaji. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, banyak nggak yang kayak gitu? Coba Bapak Ibu yang cara berpikir term and condition applied. Banyak nggak komentar Bapak Ibu? Saya baru mau belajar, saya baru mau berusaha, saya mau sungguh-sungguh mempelajari skill yang baru kalau gajinya naik. Atau kalau ada syarat tertentu. Kalau nggak ada, saya nggak mau. Nah, menurut pengalaman Bapak Ibu, ada atau orang orang kayak gini ada nggak? Banyak. Banyak dengan U dan A panjang. Ada. Ya, nah ini adalah orang-orang ekstrinsik tipenya, ya. Nah, orang yang orang ekstrinsik sering semangatnya pasang surut, ya, tergantung syarat-syarat dan standar tertentu. Syarat ini tercapai, saya baru mau berkualitas. Syarat ini nggak tercapai, standar ini nggak tercapai, standar ini nggak ada, saya begini-begini aja. Nah, bila syarat itu nggak terpenuhi, maka motivasi saya akan turun. Jadi orang yang tipe ekstrinsik Bapak Ibu, semangat juangnya sangat tergantung cuaca, tanda kutip. Ya, cuaca lagi panas atau lagi hujan gitu ya. Orangnya bukan purpose driven, tapi reactive driven. Artinya dia didorong bereaksi kalau ada tuntutan tertentu, ada aksi tertentu. Baru mau bereaksi bila ada aksi tertentu dulu. Parah ya Bapak Ibu ya. Makanya ya kalau di dalam kawinan ya, pernikahan, seorang suami kan harusnya purpose driven ya, mimpin keluarga, mimpin istri. Hai kaum wanita, setuju nggak? Kalau setuju, dukung saya dong di chat dong. Betul nggak? Para suami harusnya purpose driven. Ya, wanita-wanita setuju nggak? Coba ketik di chat ya. Ya, jadi purpose driven artinya dia mimpin. Dia nggak boleh tergantung cuaca. Dia nggak perlu didorong-dorong oleh istrinya. Dia nggak perlu diteriak-teriakin oleh istrinya baru bawa kerja keras. Ya, kalau nggak ada teriakan juga dia bertanggung jawab habis-habisan. Sesulit apapun dia harus bertanggung jawab. Nah, para wanita, hai istri-istri, setuju nggak? Pria harusnya seperti itu. Suami harusnya seperti itu. Purpose driven, bukan reactive driven. Wah, ini juga ada sambutan. Setuju, ya. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Tapi dalam praktek, banyak nggak? Bahkan pria-pria yang reactive driven.
Jadi orang yang ekstrinsik, Bapak Ibu, dorongannya itu tergantung aksi tertentu, baru mau bereaksi. Ya, tipe-tipe orang yang seperti ini biasanya nggak berpikir panjang, Bapak Ibu, nggak berpikir panjang, kurang well plan dalam hidupnya. Ya, bahkan saya banyak lihat wanita yang intrinsik banget loh, Bapak Ibu, di dunia kerja ya. Kita konteksnya dunia kerja. Ya, saya juga nggak berarti bicara bahwa banyak pria yang semuanya bukan intrinsik, bukan gitu juga. Ya, nah orang yang ekstrinsik bertindak karena mau dipuji, ada standar reward tertentu, atau karena ada paksaan, ada sanksi tertentu. Jadi nggak muncul dari hati loh Bapak Ibu. Nggak muncul dari hati. Saya mau berkarya dengan baik, saya mau bekerja dengan baik. Saya mau berjuang dengan baik. Karena ada kebutuhan yang saya sedang bangun. Karena saya punya masa depan yang saya mau bangun. Orang ekstrinsik nggak berpikir kayak gitu Bapak Ibu. Ya, cara berpikirnya yang keliru. Nah, pertanyaannya adalah, nah sekarang saya minta Anda jawab. Di sini hampir 60 orang lebih nih yang hadir. Menurut Bapak Ibu, dunia kerja ya, kita bicara dunia kerja ya. Di dunia kerja, menurut Anda, persepsi Anda, intrinsik berapa persen, ekstrinsik berapa persen, total 100%. Misalnya ya, 50%, 50% ini contoh. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ngetik di chat, ini masing-masing berapa persen? Menurut pengamatan Anda, pengalaman Anda. Oke, saya tunggu jawaban Bapak Ibu. Ya, menurut Anda, kebanyakan di dunia kerja, rata-rata karyawan, bahkan di leadernya, intrinsiknya berapa? Ekstrinsiknya berapa? Di mana totalnya ada 100%. Ayo coba jawabannya, saya mau tahu pengalaman Anda seperti apa ya. 3565. Yang duluan intrinsik ya Bapak Ibu ya. Yang disebut duluan adalah intrinsik. Oh, kecuali Bapak Ibu mendivine. Extrinsic 90, intrinsik 10, in 51, X-nya 49, jadi lebih banyak in ya. X-nya 70, in-nya 30, 40, oh in X ya lebih banyak. Di sini ada yang menjawab 70% adalah intrinsik. Oke, ada yang jawab ekstrinsik. Kebanyakan menjawab ekstrinsik lebih banyak ya. Oke, ekstrinsik lebih banyak ya. Oke, good, good. Terima kasih partisipasi dan jawabannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, survei dunia, survei yang banyak dilakukan peneliti lah ya Bapak Ibu. Seluruh dunia kebanyakan menjawab ekstrinsik paling banyak. Saya juga menjumpai dalam dunia yang real, ekstrinsik yang paling banyak. Makanya ya Bapak Ibu, training motivasi itu menurut saya sih ada keterbatasannya. Menurut saya kalau Anda di dalam perusahaan, trainingnya bukan training motivasi, tapi training leadership, bagaimana leadership men-trigger motivasinya orang. Beda ya, leadership Bapak Ibu, bukan training motivasinya. Training motivasinya 2 hari, 3 hari juga menguap. Buat si ekstrinsik loh. Buat intrinsik, dia diingatkan lagi. Dia kayak di-charge baterainya. Dan itu dia gelindingnya akan kencang lagi. Buat ekstrinsik, 2 hari, 3 hari lagi. Calm and condition applied. Akhirnya, kita harus men-trigger, memicu. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, men-trigger itu gimana caranya? Mendorong, mengingatkan, ngegelindingin, ditagih, ditanya, itu memicu Bapak Ibu. Karena Anda tidak bisa bikin keputusan dia mau semangat atau tidak semangat. Setuju nggak Bapak Ibu? Pertanyaan yang pertama, Anda tidak punya kekuatan make a decision buat dia. Dia harus jaga semangat atau tidak. Anda setuju? Pak Budi setuju nggak nih Pak? Pak Budi Imperial nih. Ya, orangnya itu Bapak Ibu sekalian nggak bisa Anda make a decision untuk udah dikasih training motivasi, lu mesti semangat dong. Mana ada Bapak Ibu ajaib banget, mujizat banget. Ya, saya yakin apalagi Anda HRD ya Bapak Ibu pasti udah banyak loh sesi-sesi motivasi. Buktinya kok nggak maju? Maksudnya kok nggak konstan, nggak stabil dia punya semangat. Perlu ditowel lagi, dicolek lagi. Itu dia Bapak Ibu. So that's why, kenapa?
Anda perlu belajar leadership, bukan ilmu motivasi. Nah, ilmu motivasi Anda juga perlu paham, tapi you cannot, you cannot make a decision for one else. Anda hanya bisa influencing dengan cara macam-macam, dari soft sampai hard, dari cara yang lembut sampai cara yang keras, Bapak Ibu. Ya, nah kita balik lagi nih jawabannya nih ya. Saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu. Intinya saya coba akan ulas ya sebentar. Apa yang paling memotivasi Anda untuk bekerja dengan baik? Kalau jawabannya A, B, C, D, coba Bapak Ibu ya. Dari 4 pilihan ini, pilihan nomor berapa yang dia adalah tipe intrinsik? Nah, coba jawab. Saya nomor 1. Saya mau lebih banyak Anda aktif dengan saya di malam ini nih. Ya, nomor 1 ya. Menurut Anda poin yang mana yang menunjukkan dia intrinsik? Jawaban intrinsik. Ya, dia tipikalnya ada intrinsik. Oke, udah ada jawab nih beberapa orang. Ya, yang mana kategorinya intrinsik? Oke, jawaban yang benar adalah Bapak Ibu sekalian B dan C. Kalau A dan D itu adalah pemicu dari eksternal. Ya, oke, kita lihat lagi ya. Jawaban nomor 2, faktor apa yang paling mempengaruhi motivasi Anda dalam bekerja? Ya, A, B, C, D. Nah, menurut Anda yang intrinsik yang nomor berapa? Nomor 2, jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 yang intrinsik adalah yang mana? Yuk, coba saya tunggu. Oke, udah ada jawaban di sini. Oke, saya tunggu lagi. Ya, mana yang intrinsik? Jawaban cuma satu sih. Cuma satu kalau yang nomor 2 ini yang intrinsik. Ya, jawabannya adalah C. Kalau lingkungan kerja positif, Bapak Ibu, kalau negatif gimana? Ya, kan di sini tulisan gini ya. Faktor apa yang paling mempengaruhi motivasi Anda dalam bekerja? Lingkungan kerja positif. Kalau negatif gimana? Dan kebanyakan kalau kita pindah ke berbagai perusahaan juga kebanyakan negatif ya Bapak Ibu selama berurusan dengan manusia. Nah, makanya kalau jawabannya A, ekstrinsik, saya akan semangat kalau lingkungan kerjanya positif. Pak, kalau gitu kita dewa dong. Lingkungan negatif kita juga tetap bersemangat. Ya terserah kita sih. Kita tetap mau bersemangat nggak walaupun lingkungan kerjanya nggak enak. Kita tetap mau belajar nggak? Kita tetap mau bangun mau bangun kita punya kompetensi nggak buat kita punya tujuan. Nah, kan balik lagi ke kita Bapak Ibu sekalian. Ya jadi nomor 2 ini jawabannya adalah C. Saya bekerja itu pokoknya saya nggak mau rugi. Saya mau belajar berbagai kompetensi. Saya mau melatih kemampuan saya solve the problem, termasuk problem-problem dari lingkungan kerja yang negatif, teamwork yang nggak asik, sinerginya belum ada, tapi saya mau tetap jaga semangat saya nggak mau down, itu adalah orang intrinsik. Ya, nah yang tadi saya tanyakan banyak intrinsik atau ekstrinsik, saya punya pengalaman, mungkin yang intrinsik itu kira-kira maksimal 20% Bapak Ibu dalam perusahaan. Ya, jadi orang itu memang punya kesadaran diri sendiri, saya mau berubah, saya mau maju. Bisa jatuh nggak semangatnya? Bisa lah. Tapi cepat dia bangkitnya. Dia bangkitnya cepat. Nomor 3, jika Anda harus memilih mana yang lebih memotivasi Anda, A atau B? Saya jawab langsung ya. Bapak Ibu, yang intrinsik kalau A dan B adalah yang mana Bapak Ibu? Kepuasan pribadi dan pertumbuhan pribadi atau lingkungan kerja? Jawabannya benar sekali adalah A. Ya. Nah, Bapak Ibu dengan saya kasih Anda contoh-contoh kayak gini, jadi Bapak Ibu mengerti ya. Jadi prakteknya, aplikasinya adalah seperti ini. Nah, saya mau nanya Anda nih, Bapak Ibu. By the way, kita bisa tahu nggak ya pada waktu kita mau rekrut orang, ini orang intrinsik atau ekstrinsik? Bisa nggak tuh Bapak Ibu? Yuk, coba lagi ketik di chat. Dan kalau bisa caranya gimana coba? Ini pada waktu interview loh. Kita pengen tahu nih deh, intrinsik atau ekstrinsik nih. Gue capek juga loh kalau ekstrinsik lagi nih. Bisa kayak gitu ya. Padahal stoknya saya di dalam perusahaan ini udah kebanyakan ekstrinsik nih. Nah, menurut Bapak Ibu, bisa nggak dideteksi pada waktu interview, pada waktu rekrutmen? Ini seru juga nih ya kalau kita bahas di topik tersendiri ya. Ayo jawab Bapak Ibu. Apakah bisa kita deteksi?
Ya, pertanyaannya, jawabannya ini adalah bisa, bisa banget. Ya, dengan cara bertanya lah, pertanyaan-pertanyaan spesifik, betul sekali. Lemparnya pertanyaan-pertanyaan spesifik. Ya, contoh ya, Bapak Ibu ya, pertanyaan spesifik ini contoh ya, Bapak Ibu. Menurut kamu hal-hal apa sih yang membuat kamu itu motivasi kerjanya naik? Tanya aja pertanyaan itu. Anda bolak-balik pertanyaannya, nanti tengah-tengah Anda nanya lagi, nanti di akhir Anda nanya lagi. Anda lihat konsisten nggak dia jawabnya. Itu caranya kurang lebih, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ada pertanyaan. Bertanya dong, menggali dengan studi kasus. Nah, boleh, silakan. Kalau Pak Budi mau menggali dengan studi kasus, boleh diketik, boleh mau buka mic juga boleh. Mumpung kita lagi di sini, silakan. Kalau mau buka mic silakan. Kalau mau tulis juga silakan. Ya, kalau ada studi kasus tertentu. Ya, saya tunggu ya. Kalau mau tanya diketik juga boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, cara memicu motivasi seseorang, salah satunya adalah kita memahami orang tersebut. Ya, lewat salah satunya adalah inner motivation-nya dia. Inner motivation, kok disebutnya inner? Inner motivation adalah motivasi yang ada dari dalam diri dia. Orang akan termotivasi, Bapak Ibu. Kalau Anda masih ingat teori Maslow, bila kebutuhannya terjawab. Teori Maslow, Bapak Ibu masih ingat ya? Orang akan semangat kalau kebutuhannya terpenuhi. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, Bapak Ibu, dia punya semangat akan terganggu. Nah, kita akan belajar ada 6 jenis inner motivation seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebuah penelitian mengatakan, ini ada satu orang psikolog bernama Chloe, dia bilang begini, perilaku kita tuh banyak dimotivasi oleh pemenuhan 6 kebutuhan manusia. Setiap orang memiliki 6 kebutuhan ini. Tetapi urutan prioritasnya akan berbeda dari orang satu ke orang yang lain. 2 kebutuhan kita yang paling dominan, dia bilang, akan menentukan pilihan yang kita buat dan tindakan yang kita ambil. Karena keduanya adalah pendorong yang mendasari pencapaian prestasi seseorang. Jadi, manusia punya 6 motivasi, yaitu kebutuhan. Ada 6 kebutuhan. Ya, dari 6 biasanya kita ada 2 yang paling dominan. Kalau 2 ini terpenuhi, kita semangat. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah kita akan belajar 6 kebutuhan manusia itu apa aja. Nah, di sini saya pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah certainty, kebutuhan certainty, kepastian. Yang kedua, kebutuhan uncertainty alias variety. Kalau yang pertama, mau segala sesuatu ada kepastian, terpola, terencana, ada standarnya, ada KPI-nya, ada SOP-nya, ada job desk-nya, jam kerjanya fix, jam 8 sampai jam 5. Hari kerjanya fix, Senin sampai Sabtu. Nah, itu certainty. Jadi ada orang yang butuh segala sesuatu itu mayoritas harus ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, saya bingung. Kalau nggak ada kepastian, saya goyang. Kalau nggak ada certainty, saya semangatnya drop. Ini yang pertama, kebutuhan certainty. Bapak Ibu, Anda sambil catat ya. Nanti saya akan ajak Anda coba scoringnya Anda berapa masing-masing ini nanti. Yang kedua, uncertainty. Lawannya certainty adalah uncertainty atau dengan kata yang lain adalah variasi. Oh, saya mau variasi. Saya mau ada fleksibilitas. Saya nggak mau yang terpola gitu-gitu doang. Ngebosenin. Kalau orang certainty pengennya kerjaannya ya dari dahulu, sekarang, dan selamanya ya kurang lebih itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Orang yang variety atau uncertainty bosenan. Kalau dia udah menguasai satu bidang 2 tahun 3 tahun, dia cari tuh, dia gatel Bapak Ibu, dia korek-korek lagi bidang yang lain yang dia belum kuasai. Jadi kalau Anda lihat ya, orang certainty cenderung menghindari berbagai perubahan dan tantangan. Orang variety senang tantangan, senang perbedaan, senang perubahan-perubahan. Beda banget kan? Nah, catatan Bapak Ibu sekalian, certainty dan uncertainty. Khusus 2 ini, kebutuhan manusia ini totalnya adalah 100%.
Ya, takaran dosisnya masing-masing akan berbeda untuk tiap individu. Ya contoh ya Bapak Ibu, mungkin Anda punya certainty 60%, variety-nya Anda 40%. Berarti Anda lebih dominan di certainty-nya, kepastian di dalam bekerja. Ya, makanya kalau Anda adalah anak buah saya, Anda ada tipe certainty, saya kalau ngasih Anda tugas, apalagi tugas yang baru, saya mesti ada SOP-nya jelas, ada pendampingan, di mentor berulang-ulang sampai Anda merasa nyaman, Anda menguasai. Nah, itu orang certainty. Orang variety, Bapak Ibu sekalian, senang sesuatu yang beda. Makanya SOP yang ada aja dia bisa kutak-kutik, ya. Dan bosen kalau dia caranya gitu-gitu doang. Nah, saya yakin kita nih punya semua. Dua-duanya kita punya. Cuma takarannya masing-masing, tiap orang berbeda-beda. Nah, Anda punya certainty berapa? Anda punya variety berapa? Bapak Ibu tulis. Oke? Nah, saya lanjut ya. Kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan significance. Nah, Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesianya, kalau saya translate bahasa yang sederhana, signifikan itu adalah ya kebutuhan dirasakan penting oleh orang lain. Anda catat ya, signifikan adalah kebutuhan dirasakan penting oleh orang lain. Ya, boleh juga saya sebut dirasakan berharga dari orang lain. Nah, orang-orang yang punya kebutuhan signifikannya tinggi, Bapak Ibu, dia butuh banget dihargai, diapresiasi, dianggap, diucapkan terima kasih, ya. Kemudian dikasih kesempatan untuk muncul, ya. Ini loh dia loh, kira-kira gitu ya. Yang lakukan keren kan? Ya, signifikan ini adalah juga bicara pengakuan. Dia pengen pengakuan-pengakuan dari orang-orang tertentu. Jadi ketika dia dapat pengakuan ini, Bapak Ibu, dia akan jadi semangat banget. Kalau dia tidak dapat pengakuan itu, Bapak Ibu, dia akan drop. Gue mah nggak dihargai. Di sini mah gue kerja bagus. Nggak pernah tuh dibilang bagus. Bete gue nggak diapresiasi. Nah, ini signifikan. Nah, kalau suami dengan istri, ada pasangan salah satu kebutuhan diakui, ya, signifikannya tinggi loh Bapak Ibu. Nah, nanti ya Anda diskusi dengan pasangan Anda ya. Level signifikan Anda sebagai suami berapa? Level signifikan dari istri Anda berapa? Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu. Kalau anak Anda dari 6 ini level signifikan itu ada di 2 ranking besar, berarti cara Anda mempengaruhi dia ya dengan cara apa? Ya, tadi diapresiasi, dihargai, diakui keberadaannya, prestasinya, potensinya dia diucapkan, bahkan dipamer, bahkan wah diseneng banget Bapak Ibu. Kan semangat banget. Tapi ada orang yang level kebutuhan signifikannya itu rendah, sedang atau rendah. Dia nggak butuh itu. Gue mau diakuin, bagus. Alhamdulillah, puji Tuhan, gue diakuin. Nggak diakuin juga masa bodoh. Yang penting, gue punya target pribadi, gue tercapai. Ada orang kayak begitu. Anda yang mana? Yang keempat, kebutuhan manusia. Ya, yaitu apa? Terhubungkan satu sama yang lain. Dikasihi, diterima, dianggap, dimasukkan ke dalam kelompok, connecting. Nggak tahan kalau cuma sendirian. Nggak tahan kalau diabaikan. Nggak tahan kalau dicuekin. Nggak tahan banget Bapak Ibu. Langsung drop. Kalau rapat misalnya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, nggak pernah diajak. Kalau diskusi kelompok, suara Anda nggak didengar. Kalau misalnya Anda di dalam sebuah kelompok, Bapak Ibu sekalian, bahkan Anda nggak pernah tuh disebut-sebut namanya. Sehingga Anda nggak merasa bagian dari kelompok itu. Ini kalau orang yang connection-nya, skornya di 2 ranking besar. Ya, setiap orang butuh hal itu, setuju nggak? Setiap orang butuh dikasihi, diterima, dianggap menjadi sebuah bagian dalam sebuah keluarga. Makanya banyak perusahaan, salah satu value-nya adalah family. We are a family, we are a team. Ya,
We are a group. Ya, ini terutama untuk orang-orang yang butuh connection yang tinggi. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang hampir rata-rata 5 dan 6 tersebut? Nah, berarti ini orang masih galau. Biasanya kalau dia jawab 5, 6, 5, 6, 5, 6 misalnya ya, saya akan tanya, coba dong di ekstremin kamu lebih tinggi yang mana? Ya, misalnya contoh ya Bapak Ibu ya, Anda mulai belajar scoring ini ya. Certainty saya misalnya adalah 65% misalnya. Uncertainty saya 35%. Karena ini masing-masing total harus 100%. Certainty dan uncertainty. Yang lain nilainya masing-masing 100%, 100%. Lalu misalnya significance-nya saya ya kira-kira 80% deh. Buset deh. Certainty-nya 65%, significance-nya 80% misalnya. Wow, ranking ke-1 jangan-jangan dia di significant nih. Connection dan love-nya misalnya di 70% misalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang 2, 3, 4, sorry, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ini masing-masing core-nya 100%. Khusus 1 dan 2, ini di total ada 100%. Ya, yuk silakan. Saya udah sampai yang keempat nih Bapak Ibu. Anda coba bikin scoring. Nggak usah tulis di chat. Ya, itu rahasia pribadi Bapak Ibu. Anda oret-oret aja di tulisan. Oke? Anda tulis, Anda oret-oret ya. Itu ada di level berapa Anda. Ya. Lalu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu growth. Keinginan mau bertumbuh, mau maju, result oriented. Kalau gue cuman gini-gini aja saya nggak semangat nih. Saya mau ada target yang dari tahun ke tahun saya meningkat. Saya mau menguji saya punya kompetensi. Saya 10 tahun lagi saya ingin bertumbuh menjadi A, B, C. Nah, ini ada kebutuhan untuk grow. Ya, target-target oriented banget. Jadi orang grow ini adalah orang yang the achiever, target oriented banget. Ya, selalu Bapak Ibu nggak puas dengan target yang udah ada. Dia mau tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam takaran yang normal itu bagus membuat dia itu menjadi hidup. Tapi dalam konteks negatif Bapak Ibu ini orang kan sangat super ambisi nantinya. Ada jeleknya juga. Ya, dia menjadi super ambisi. Ya, yang bagus mah sedang aja lah. Nah, growth needs-nya kita tuh berapa? Ya, di skornya berapa? Cukup tinggi nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda merekrut orang-orang yang misal untuk sales, saya nggak bicara marketing ya, karena sales dengan marketing berbeda. Orang yang harus mencapai sales yang tinggi, ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda kan baru belajar 1 sampai ke 5 ya, yang ke-6 saya belum ngomong nih, contribution. Nah, menurut Anda dari 1 sampai 5, orang sales harusnya levelnya yang paling tinggi di 2 ranking besar tuh yang mana? Nah, Bapak Ibu coba ketik di chat. Ya, ketik di chat. Dari 1 sampai ke 5, menurut Anda, kalau orang sales itu harus tinggi di yang mana? 2 ranking besarnya yang mana? Yuk, coba jawab, Bapak Ibu. Kita belajar gitu ya. Kedua dan 2 ranking besarnya yang mana? Yang keenam belum dijelasin ya, Bu Irene, yang contribution baru 1, 2, 3, 4, 5 dari certainty sampai growth. Harus tinggi di mana? Harus tinggi di mana? Kalau orang sales. Orang sales ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini jawabannya ada yang udah benar nih. Ada berapa orang yang benar nih. Ya, jadi orang yang di sales ya, yang bertanggung jawab ngejar sales, dia harusnya tinggi di needs yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah variety dan growth. Yes, Pak Nanda benar banget Pak. Growth dan variety mesti tinggi Bapak Ibu. Aduh, kalau nggak dapat orang sales yang nggak tipe growth levelnya tinggi, ampun-ampun deh Bapak Ibu. Anda mau iming-imingin dia komisi, mau trip ke Eropa segala macam nggak ngaruh. Penting banget kan? Anda belajar tentang human needs ini ketika interview, ya variety dan growth-nya ini yang harus tinggi di 2 besar. Yang celaka begini loh Bapak Ibu, orang sales dia punya human needs-nya certainty, mateng nggak coba? Ya nggak cocok lah, ya. Walaupun ini semua plus minus loh Bapak Ibu.
Certainty ada plus, ada minus. Uncertainty ada plus, ada minus. Semua ada plus minus nih Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara, ayo, kita mau picu orang itu mencapai target dan goal. Dia harus di level mana? Nah, yang terakhir, contribution. Needs untuk merasa saya ini bisa berkontribusi, bisa melayani orang. Saya hidupnya bisa kepake buat orang lain. Saya hidupnya ada makna buat orang lain. Saya punya kehidupan meaningful buat orang lain. Saya mau berkontribusi. Nah, orang-orang kayak gini kalau di dunia kerja, Bapak itu senang banget menolong. Pak, aku spot ini ya Pak ya. Pak, aku jadi wakilnya deh Pak ya Pak. Aku jadi panitianya ya Pak. Pak, aku mau ngasih ide nih Pak. Nah, orang-orang ini akan sangat bersemangat, Bapak Ibu, kalau ketika meeting, ketika kita dalam kelompok, kita nanya dia, menurut kamu gimana? Kamu ada ide nggak? Ya, kamu mau ambil peranan apa? Nah, itu ada contribution. Ya, kalau orang-orang yang punya contribution itu very high, Bapak Ibu, sangat bagus kalau dia kerja. Misalnya di dunia kerja ya, adalah customer service. Itu bagus banget, Bapak Ibu. Sekretaris, itu bagus banget. Ya, jadi bidang pekerjaan yang butuh high supporting orang lain, pekerjaan yang banyak mendukung orang lain. Ya, misalnya technical support, nah itu bagus banget Bapak Ibu. Itu adalah orang-orang yang level needs-nya adalah contribution, karena itu sangat alami banget. Ya, oke. Jadi Anda lihat di sini ada 6 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, problemnya adalah misalnya, saya kasih Anda case ya. Bapak Ibu sekalian, Anda lihat nih, kalau ada orang yang high certainty, terlalu high certainty, Bapak Ibu sekalian, ini repot. Kalau kita salah penempatan. Orang yang high certainty itu pengen segala itu saklek, tertata, jelas, ya SOP-nya jelas. Nah, kalau Anda taruh di bidang yang salah, ini akan disaster buat orang itu maupun perusahaan. Orang yang high certainty, Bapak Ibu sekalian, contohnya bagus di apa? Audit, ya, research, accounting, finance, itu cocok. Ya, quality assurance, ya itu cocok banget. Nah, orang yang juga terlalu high variation, terlalu tinggi ya Bapak Ibu sekalian, ini juga problem. Biasanya dia nggak akan setia, gonta-ganti perusahaannya cepat banget. Ya, ini sisi minusnya ya. Dan yang selanjutnya high significance, pengen dihargai banget, pengen diakui banget. Nah, kalau terlalu high dosis, gila pengakuan, gila hormat Bapak Ibu. Dan dia akan menggunakan berbagai cara untuk dia diakui dan dihormati orang, disanjung-sanjung orang. Ya, contoh traktir-traktir makanan segala macam, walaupun duitnya nggak ada, pakai kartu kredit. Ini contoh high significant. Ya, nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya minta Anda coba kasih scoring. Saya kasih waktu Anda scoring. Ya, Anda skornya masing-masing berapa? Oke, di sini. Nah, ini nanti yang Anda bisa pakai. Ini yang Anda bisa take away buat ketika Anda balik ke tempat kerja. Anda lihat di sini ya. Anda nanti tulis Anda punya scoring berapa. Ini contohnya nih. Ini Anda. Ya, misalnya certainty 70, variety 30, significant 80 dan sebagainya, Bapak Ibu. Lalu karyawan Anda berapa? Nah, ini biasanya kalau dia bisa jawab jujur enak ya. Nah, kadang-kadang eh, dia bisa jawabnya dipoles-poles nih Bapak Ibu. Tapi Anda juga bisa menilai kalau Anda udah dekat banget sama dia atau Anda mimpin dia kan lumayan sering, lumayan lama gitu ya. Anda bisa isi. Nah, ini tujuannya adalah ketika Anda punya tabel ini, Bapak Ibu nanti akan mempengaruhi mereka lewat mereka punya needs itu akan tajam banget. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya ada aplikasi untuk lakukan assessment. Sehingga kita bisa tahu kita punya level nih berapa. Ya, kita menawarkan Bapak Ibu, kalau ini yang buat butuh aja loh ya Bapak Ibu. Kalau Anda mau di-assess, jadi ada pertanyaan-pertanyaan online ya. Anda punya basic human needs-nya itu apa. Kemudian juga kita akan bantu tes DISC. Nanti kita mau bikinin profile, ya nanti ada profile menggabungkan, kita mau analisa nih, DISC Anda dengan six basic human ini kalau digabungin, kita akan analisa Anda ini kekuatan kelemahannya apa. Nanti saya kasih contoh.
Nah, Bapak Ibu kalau Anda mau ikutan kayak begini, Anda boleh hubungi marketing kita. Ini murah banget kok, ini betul-betul kita bantu network kita ya, hanya 200.000 per orang. Dan nanti ada 60 menit personal coaching dan ini akan di-handle oleh Anderson. Ya, dia adalah psikolog. Nanti Bapak Ibu akan di-assess oleh dia, nanti akan dianalisa, lalu nanti akan dibacakan oleh Anderson. Nanti Anda boleh tukar pikiran bagaimana Anda kembangkan diri Anda. Ya, kalau ini adalah buat diri Anda, Bapak Ibu. Ya, 200.000. Nah, saya akan balik lagi ke studi kasus ya, Bapak Ibu ya. Saya ajak Anda lihat studi kasusnya nih. Anda lihat nih. Jadi katakanlah ada satu orang namanya Budi. Nah, ini bukan Pak Budi dari Imperial. Ini nama fiktif ya, Bapak Ibu ya. Ini DISC-nya kalau kita lihat, misalnya setelah dites, dia adalah tipe compliant steadiness. C kombinasi S. Saat tertekan, dia menjadi S dan D. Dia menjadi S dan D. Dia punya ranking yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai sales supervisor, certainty dia high. Kebutuhan connection high. Kebutuhan signifikan juga high. Tetapi growth levelnya low. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana nih orang nih? Yuk coba sekilas Bapak Ibu Anda ketik di chat. Ya misalnya setelah dites di ISC, kemudian dites dia punya basic need, profilnya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Dia adalah sales supervisor. Ya, jadi ini studi kasusnya Bapak ya. Nah, yuk coba saya kasih waktu Anda silakan ketik. Menurut Anda gimana ini orang? Ya. Jadi ini profilnya nih ya Bapak Ibu ya. Ini profilnya menurut Anda si Budi sebagai sales supervisor yang punya anak buah, menurut Bapak Ibu gimana? Yuk, saya tunggu beberapa saat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu beberapa saat, mendengarkan Anda punya jawaban. Ya, menurut Anda orang ini seperti apa? Ya, oke. Saya tunggu ya jawaban Anda. Nanti saya akan kasih Anda contoh. Ya, ketika dianalisa nih orang gimana nih contohnya nih. Ya, oke. Saya tayangkan lagi profilnya dia, DIS-nya ada di tes, kemudian basic needs-nya dia dites. Kita banyak yang nggak kita nggak tahu, kita abaikan. Kita punya anak buah ini sebenarnya basic needs-nya itu levelnya di mana. Sehingga apa? Kita cara memimpinnya ngawur. Udah tahu misalnya dia certainty. Anda ngasih tugas nggak jelas, nggak ada kepastian, ya udah kacau balau lah dia punya semangat kerja. Ngerti ya maksud saya Bapak ya? Semoga Anda semakin ngerti nih ketika Anda ikutan free webinar ini. Nah, di sini udah ada jawab-jawaban ya. Kurang berhasil, kaku, kurang fleksibel, kurang semangat dalam bekerja, tidak punya motivasi, stagnan. Betul banget. Ya, ini karena waktu saya langsung kasih jawabannya nih Bapak. Ini kami analisa dengan studi kasus ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau Anda ikutan yang 200.000 tadi Bapak Ibu, kita akan kasih laporan yang seperti ini. Ya, Anda lihat nih laporannya nih Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Sebentar, saya buka laporannya. Oke, sebentar ya, saya buka laporannya. Nah, semoga Anda bisa baca nih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah analisa Budi ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu kekuatannya nih Bapak Ibu. Anda silakan baca ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya bacain mungkin nanti Anda pengang juga. Anda lihat kekuatannya. Ini kita analisa ya, baik dari sisi DISC maupun human needs-nya dia. Anda lihat kekuatannya dia. Dia compliant dan steadiness paling tinggi kan. Sehingga membuat Budi cenderung disiplin, tanggung jawab, konsisten. Ini bagusnya dia. Ya. Kemudian dari kepribadian steadiness yang dominan saat menghadapi tekanan membuat dia akan bisa tetap tenang, berpikir jernih dalam situasi sulit ya. Ini akan membantu jaga stabilitas. Needs-nya dia adalah certainty. Dia akan karena tinggi certainty-nya akan membuat dia akan konsisten.
mau segala sesuatu predictability dan terorganisir, terencana dengan baik. Ya, karena dia tipe C, S. Kebutuhan akan connecting yang tinggi membuat dia akan membangun hubungan kerja yang baik dengan timnya. Ini kekuatannya. Kita lihat kelemahannya nih Bapak Ibu. Nah, lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kelemahan itu artinya apa sih? Kelemahan artinya dia punya keterampilan yang belum dia dikuasai, atau kebiasaan kerja yang kurang efisien, atau aspek lain dari kinerja yang masih bisa ditingkatkan. Itu kelemahannya. Nah, Bapak Ibu baca coba kelemahannya. Ya, poin penting adalah kurang mau ambil resiko, kurang ambisi, kejar target yang sulit, kurang mau coba hal-hal baru, kurang visioner, ya, hindari konflik karena dia connectingnya tinggi banget, connectionnya. Kepatuhan yang berlebihan, ini juga bisa sisi terlalu kaku Bapak Ibu. Lah kalau orang lapangan terlalu patuh, orang lapangan kan perlu jeda ya Bapak Ibu, perlu mencari celah-celah, nggak melanggar hukum tapi cari celahnya. Nah ini kelemahan. Kita lihat apalagi dark side-nya dia, sisi gelapnya. Nah dark side itu artinya apa sih? Kecenderungan ada untuk menjadi defensif, agresif, menarik diri, konflik, manipulatif. Ada nggak sih? Dengan kombinasi DISC dan basic human needs-nya, nah didapat gini dia. Jika tidak dikelola baik, kebutuhan akan kepastian yang tinggi membuat Budi menjadi kaku, menciptakan lingkungan kerja yang terlalu ketat dan membatasi, apalagi kalau dia adalah leader. Karena connection dia tinggi, membuat dia enggan memberikan kritik atau mendapatkan umpan balik. Ya, jadi dia karena connectionnya tuh tinggi, Bapak Ibu, nggak mau tuh ngasih kritik, nggak mau tuh ngambil apa kasih umpan balik yang konstruktif, takut orang lain tuh tersinggung, takut, nah khawatir merusak hubungan kepada orang lain. Ini dark side-nya Bapak Ibu. Kemudian karena dia juga signifikansinya tinggi, membuat dia butuh pengakuan dan status. HP ya. Ketahuan kan Bapak Ibu ketika dari basic need ini kita teropong. Nah, lalu laporan ini juga kita bantu perusahaan untuk kita lihat ini skor kecocokannya gimana sih? 7 sampai 10. Ini 7 dari 10 Bapak Ibu. Ternyata di sini tulisannya ada gini. Profil Budi cukup sesuai dengan peran sebagai sales supervisor ya karena dia ada punya kepatuhan, kestabilan ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu, ini orang lebih cocok kalau dia adalah sales yang tipe farmer, bukan tipe hunter. Potensi dia apa? Jika ia dapat mengembangkan kebutuhan pertumbuhan, Budi dapat menjadi supervisor yang visioner. Ya, punya potensi Bapak Ibu. Ya, profil di atas lebih cocok untuk melayani tipe bisnis yang repeat order. Nah, hal-hal negatif apa yang perlu dicermati? Nah, coba Bapak Ibu baca. Lalu, bagaimana cara memotivasi Budi? Anda baca lagi. Anda lihat nih ya. Berikan penghargaan, pengakuan atas prestasi kontribusi kepada tim. Ini kalau ketemu atasan yang ciong, Bapak Ibu, yang nggak seneng ngasih pengakuan, matang dari si Budi ini. Lalu ciptakan lingkungan kerja yang stabil, teratur, dan prioritaskan keamanan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, porak-poranda lah si Budi. Apalagi kalau Budi ini ekstrinsik, Bapak Ibu. Kalau intrinsik dia lebih mudah apa namanya dijabar di apa namanya didorong ya. Kalau dia adalah intrinsik ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat kayak begini Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian kalau Anda perhatikan kesimpulannya apa sih dari studi kasus yang saya kasih contoh ya. Begitu pentingnya kita pahami tipe orang sehingga kita bisa Bapak Ibu sekalian
bagaimana kita mendorong dia, memicu dia punya semangat. Nah, akhir dari saya ya, Bapak Ibu, kecuali nanti ada pertanyaan, ya welcome, ada pertanyaan. Nah, saya mau ajak Anda lihat gambar ini. Ini untuk parenting. Ini adalah Anda, ini pasangan Anda, ini anak Anda yang ke satu, anak Anda yang kedua, kalau ada 2 anak. Nah, Anda coba kasih nilai, Bapak Ibu. Dari situ nanti Anda parentingnya akan sangat-sangat keren. Akan detail banget dengan memahami mereka punya faktor motivasi internal. Ya, oke. Sampai di sini saya udah selesai materi saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kalau Anda butuh, ya Anda penasaran, Anda mau tahu, Anda punya typical to up dari apa namanya hasil assessment ini, dan Anda mau dibantu dianalisa, silakan. Ini harga yang luar biasa spesial buat Bapak Ibu kalau Anda butuh ya. Baik, saya sampai di sini, saya sudah selesai. Nah, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Apakah memotivasi itu bisa dengan reward dan punishment?